Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam seri Mari Membaca Alkitab, dan saat ini kita sampai pada pembacaan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Mari saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita mulai membaca, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sekali lagi memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu. Tuhan, rahmati pembacaan kami, bukalah selubung kami, singkapkan penglihatan kami, sehingga kami boleh melihat seluruh kehendak-Mu melalui perkataan-perkataan-Mu yang kami baca pada saat ini. Tuhan, kami terus menengadah kepadamu, kami sungguh terbuka kepada perkataan-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kita langsung membaca Injil Yohanes pasal yang kedua. Amin. Di dalam pasal yang kedua ini, kita dapat melihat ada satu poin, yaitu prinsip hayat dan tujuan hayat. Di poin pertama, prinsip hayat adalah mengubah kematian menjadi hayat. Amin. Mari kita membaca. Poin A, Kristus dalam kebangkitan datang kepada manusia di dalam kenikmatan mereka. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Poin B, hayat manusia mereka habis, dipenuhi dengan kematian. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Poin C, Kristus mengubah kematian mereka menjadi hayat kekal. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. 2.
Tujuan hayat, membangun rumah Allah. Poin A, Kristus menyucikan bait Allah. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Poin B, tubuh Yesus sebagai bait dihancurkan dan dibangunkan dalam kebangkitan. Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. C. Hayat memenuhi segala macam keperluan manusia. 1. Keperluan orang luhur, kelahiran kembali hayat. Poin A, Tuhan tidak mengandalkan mujizat, tetapi hayat. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita telah menyelesaikan pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya, dan kita akan berjumpa lagi di dalam pembacaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.